Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Ulpa Sarmi dengan NIM 20010607 yang sekaligus menjadi pemateri pertama. Yang kedua, Irmayani dengan NIM 20010609 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Kurniasum dengan NIM 20010610 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Vina Febriana dengan NIM 20010611 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir, Tia Latifa dengan NIM 20010612 sebagai pemateri kelima atau terakhir. Dan mata kuliah telah kurikulum ini diampu oleh Dr. Muammar MPD. Jadi di video ini kami akan mempresentasikan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Adapun materi yang akan kita bahas pada kerangka dasar kurikulum 2013 yaitu hakikat, karakteristik, tujuan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum 2013. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mulai membahas materi yang pertama yaitu tentang hakikat kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Ulpa Sarmi. Kepada Ulpa Sarmi kami persilahkan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pola pembelajaran satu arah. Yang ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Yang keempat, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Yang kelima, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok. Yang keenam, pola pembelajaran alat tunggal menjadi pola pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang ketujuh, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Yang kesembilan, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Selanjutnya, penguatan tata kelola kurikulum. Yang pertama,
tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah. Yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Irmayani. Jadi karakteristik kurikulum 2013 yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari kurikulum 2013 juga kita harus ketahui. Berikut penyampaian materi tentang tujuan kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Kurniasum. Kepadanya kami persilahkan. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 tak kalah penting juga untuk kita ketahui. Berikut penyampaian materi tentang kerangka dasar kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Vina Febriana, dan akan dilanjutkan dengan pembahasan struktur kurikulum 2013 oleh Tia Latifa atau pemateri terakhir. Landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. B. Landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori-teori pendidikan berdasarkan standar basic education dan teori kurikulum berbasis kompetensi based kurikulum. A. Kompetensi inti. Rumus kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. B. Mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. C. Beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran, seperti beban belajar sekolah dasar madrasah ibtidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggunya. Beban belajar 1 minggu kelas 1 adalah 30 jam pembelajaran. D. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka kompetensi inti 1. 2. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam menjabarkan kompetensi inti 2. 3. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. 4. Pengelompokan kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 4. Mungkin hanya inilah video presentasi dari kelompok 2 tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kami kelompok 2 mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan mungkin video kami yang kurang bagus.